Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebuah kesempatan yang indah pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, boleh bersama-sama menghadap Tuhan dan mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang kita rasakan sungguh melimpah dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita persiapkan diri kita masing-masing dimanapun kita sedang berada hari ini. Kita bawa pujian penyembahan yang terbaik biar harum di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan kami merasakan kasih setia-Mu tiada habisnya dalam hidup setiap kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami serahkan kepada kami hari ini dalam tangan-Mu. Bila ada pikiran dan hati kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami. Demi pujian penyembahan kami naikkan dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus.
menyembah Tuhan. Kita mau bangkit dan maju dan bersinar.
persiapkan untuk menyampaikan isi hati dan kehendak-Mu Bapa. Urati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu. Kau mau urati juga setiap kami yang mendengarkan dan menerimanya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang dicaturkan Tuhan boleh kami pahami, kami mengerti, terlebih kami praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini yang dilayani oleh Pak Evangelis Jody Islam. Waktu kami berserah. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Citra Orang Beriman yang sudah diberikan kepada saya jauh-jauh hari. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Citra Orang Beriman di Titus pasal 3 ayat 1 sampai 15. Berbicara mengenai citra orang beriman, citra itu berarti gambaran. Orang beriman tentunya kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi gambaran ini orang Kristen ini apa sih? Kalau berbicara gambar itu berarti yang visual yang ada di depan mata kita yang kita bisa lihat. Tapi berbahayanya kalau kita cuma lihatnya cuma di sebatas mata saja. Contoh, suatu saat saya pergi ke kolam renang. Saya lihat orang itu, wah, ganteng gagah, maco, pakai salep sih. Terus lain-lainnya teman-temannya juga. Terus ketika saya amati naik ke kolam renang, tangannya gini. Hai. Wow. Saya semuanya, kita tidak menghakimi. Tapi hati-hati, kalau kita lihatnya sebatas penglihatan kita, citra gambaran yang ada di depan mata kita mudah tertipu. Makanya tidak heran di luar sana, loh, Kristen bertemu orang Kristen lagi. Karena mereka lihat orang Kristen itu, wah perfect. Sampai Dennis Jurgen katakan, lihat orang Kristen itu dicaci, dimaki, difitnah, Tuhannya diolok-olokkan, diam saja. Karena dia tahu ajarannya berikan pipi kanan kalau kamu ditambah pipi kiri. Nah, mereka melihat orang Kristen itu gambarannya luar biasa. Nah, kita sebagai orang beriman, orang percaya pada Tuhan, kita harus hati-hati menjaga setiap kehidupan kita. Bukan saja di luarnya yang pakai kalung salib, kalau nyanyi haleluya. Sudah, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Tidak salah kita menghargai, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bukan sekedar cuman gerakan tangannya atau suaranya atau dengan kalungnya atau bahkan dengan dandanannya melihat orang Kristen luar. Karena itu akan mengecoh kita. Makanya tidak heran ketika kita loh sing wujudnya aku Kristen dhewe. Apakah berarti salibnya? Apakah berarti haleluya? Hati-hati. Makanya citra orang beriman, gambaran kita sebagai orang beriman, benar-benar kita harus mempunyai tuntunan, yaitu firman Tuhan. Di mana firman Tuhan kita akan baca di Titus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Tapi akan saya runtut tidak semuanya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Jadi surat Titus ini dikenal sebagai surat-surat pastoral sebab mereka menaruh perhatian pada pemeliharaan jemaat. Kitab-kitab tersebut menggambarkan awal mula dari kebersamaan kehidupan dalam jemaat. Paulus ingin menunjukkan dampak keyakinan yang sungguh dalam cara hidup bergereja dan bermasyarakat. Jadi baik secara internalnya di gerejanya maupun bermasyarakatnya. Makanya pasal 3 dikatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, baik di dalam maupun di luar. Itu mempunyai dampak.
Jadi jangan cuma gambarnya saja, jadi jangan di gerejanya saja. Karena kalau di gereja kita mudah tertipu. Saudara bisa tanyakan di lingkungan tetangganya, saudara bisa tanyakan lingkungan pekerjaannya, bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C. Kalau saudara lihatnya di sini, kita akan mudah gampang tertipu. Makanya dikatakan Paulus ingin menunjukkan dampak keyakinan yang sungguh dalam cara hidup bergereja. Makanya banyak orang yang ingin jadi gambar, tetapi tidak mau menjadi dampak. Tapi kita saat ini, pagi hari ini, kita semua belajar mau menjadi dampak. Yang mau katakan amin. Amin. Memang tidak mudah melalui proses kehidupan. Itu menyebabkan kita kadang ingin meninggalkan Tuhan. Kadang kita kelakuan kita. Coba kalau kita marah, sudah sabar. Difitnah, dicaci, dimaki, lama-lama kita, oh ya tak terima. Jadi aku berbuat diriku. Ini sekolah ini lupa. Kita harus mempunyai nilai yang lebih. Saudara lihat ini. Ini lembaran 100.000, nilainya yang tertinggi 100.000. Kalau diginikan, kita ambil lagi, tetap nilainya 100. Mau diuntel-untel, mau dikasih air, tetap 100. Nilainya tetap tinggi. Sama halnya juga kekristenan kita, kehidupan Kristen kita. Mau ada badai, mau ada gesekan, mau ada permasalahan hidup, tetap kita menunjukkan sikap kita. Bukan saja gambaran, tapi nilai kita dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Mempunyai karakter. Mempunyai karakter yang benar-benar serupa dengan Tuhan. Kalau kita disakiti, kita tidak membalas. Mereka melihatnya di luar sana, oh Kristen itu wis luar biasa. Yang pertama apa? Kasihnya Allah. Meskipun seolah-olah kita itu goblok, seolah-olah kita itu seperti orang goblok. Bukan berarti kita kalah itu bukan mengalah itu bukan berarti kalah, tapi kita mempraktekkan hidup kita. Makanya Bapak Kapolri sekarang Sulistyo Sigit itu, dia kalau dulu dengan kekerasan Kapolri, sekarang ke bawah-bawahnya humanis, terus lagi secara pendekatan itu sama juga merangkul, sama juga memberikan. Sempat di videokan itu, sekalipun di tangannya diborgol dia tetap dikasih makan. Secara pendekatan sama halnya ketika kita melakukan kasih itu, orang bisa melihat bukan saja cuma perkataan, tapi kelakuan kita. Kita mau belajar terus. Karena apa? Demikianlah hendaknya firman Tuhan dikatakan, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka melihat apa? Perbuatan kita, bukan gambaran, bukan cuma sekedar gambaran. Wong Kristen itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi mempunyai dampak, melakukan perbuatan sehingga memuliakan Bapa kita di surga. Mari kita belajar bersama-sama. Pesan-pesan penutup di Titus pasal yang ketiga. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Yang dapat kita pelajari dari Titus, yang pertama, dikatakan di situ pasal 3 yang pertama, taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Jadi melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tidak dipilih-pilih. Yang enggak baik memang minggirkan. Baik lakukan, sekalipun itu sakit bagi kedagingan kita. Kita disuruh taat. Tidak usah berbicara mengenai di luar sana. Penundukan di gereja ini, Bapak Gembala sebagai otoritas tertinggi setelah Tuhan Yesus, kita sebagai bawahnya, apakah kita mau tunduk? Kalau kita sama Tuhan yang tidak kelihatan aja tidak mau tunduk, apalagi yang
tidak kelihatan Tuhan, yang kelihatan saja kita tidak mau tunduk. Bagaimana kita mau tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Secara organisasi, misalnya pangkat kita di dalam organisasi gereja ini kalah, ia tunduk sekalipun dia masih muda. Sama halnya di pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita mau belajar taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Jadi jemaat Titus ini disuruh Paulus. Jadi sebelum kita lebih lagi, ternyata banyak kehidupan jemaat di daerah mereka itu yang tidak tertib. Dasar sempat nabinya itu berkata, dasar orang kereta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Katakan lagi, mereka mengenal mengaku Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangka dia. Dia mengaku Allah ada, tetapi dengan perbuatan mereka menyangka Tuhan. Nah, jadi jemaat ini disuruh mengingatkan, ingatkanlah mereka. Namanya manusia itu mudah lupa. Makanya diingatkan. Kalau saat ini kita juga semua di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, kalau cara kita berjemaat, cara kita bergereja ada yang tidak sesuai, ditegur, mari kita mau berbalik, kita mau berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Kalau kita saat ini sukanya memfitnah, hidupnya ngomong kesana kemari, tidak ada faktanya. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita ditegur untuk mengingatkan kita semua. Jangan mudah kita mulutnya ini maaf. Apa ya? Gacornya ini apa? Orang Jakarta kalau bilang gacornya. Jadi kita harus jaga. Karena kita ini baik suci Tuhan. Karena mereka bisa melihat, wah, orang Kristen apa? Kristen lagi, orang percaya lagi. Kita yang nggak ikut-ikut kena gebiawi ya, soalnya dilihatnya orang Kristen itu sangat gambarannya sangat sempurna sekali, seperti Tuhan. Janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kalau semua orang ya bukan cuma hanya Kristen, sesama, saudara seiman, tapi semuanya. Bukan untuk saya menyombongkan diri. Sempat terakhir saya waktu keliling gitu. Loh, oh siapa kan enggak Pak? Niki nopo? Oh, niki orderan kali tagihan ngeten-ngeten. Wah, aku nonton sampai kan itu. Terus pundi Pak? Kenapa Pak? Wah, lek ngapunten lho ya, ngapunten. Lek ten agama kula nggih. Akhlak. Oh nggih. Lek ini ngono nggih, karakter. Nggih terus. Sampeyan iki enom tapi ngeten. Mboten sami-sami belajar Pak kula Pak. Sami-sami. Semua pasti ada tidak sempurnanya. Tapi dari situ kita mau terus belajar. Jadi orang bisa melihat bukan saja omong tanpa dia bilang orang itu Kristen, tapi dengan perbuatan kita mereka bisa melihat, oh, ini wong Kristen ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian semua kita dimanapun Tuhan tempatkan, mereka juga bisa melihat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga dengan perbuatan kita Bapa di surga dipermuliakan. Kembali ke Titus tadi, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pendamaian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang kedua, karena rahmat-Nya, karena
karena kemurahan juru selamat dan kasih-Nya kepada manusia. Karena semua itu oleh anugerah Tuhan, bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kebaikan kita. Tetapi Tuhan juga inginkan ketika kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan, kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan berarti kalau sudah selamat, selamat terus. Kita tidak menjaga kelakuan kita. Karena dikatakan tadi, dampak kita. Ketika kita diselamatkan, otomatis kita mau belajar serupa, segambar dengan Tuhan. Melalui proses kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun juga. Tuhan mau memproses kita serupa. Makanya kerjakanlah. Kalau kita mau keliru jalannya, Tuhan ingatkan melalui firman-Nya. Tuhan mengingatkan melalui Bapak Gembala atau teman saudara seiman kita, untuk kita jangan salah melangkah. Karena kita tahu semuanya itu oleh karena Tuhan. Makanya kita jangan pernah bermegah diri. Kalau Tuhan saat ini berkati kita, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita lupa. Kalau Tuhan sudah angkat kita, Tuhan sudah promosikan kita, Tuhan sudah pulihkan kita, Tuhan sudah sembuhkan kita, jangan lupa akan Tuhan. Karena dikatakan ingatkan mereka. Nah, namanya ingatkan, terkadang kalau kita tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, kita lupa. Biasanya manusia supe apa nyupe, lupa atau lupa itu beda-beda tipis. Makanya kita harus koreksi setiap kehidupan kita. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita tahu perbuatan apa dampaknya Roh itu, perbuatan daging kita tahu. Kalau kita dipimpin oleh Roh, jadi kita harus dipimpin oleh Roh. Bukan berarti harus oh haleluya, haleluya. Terus akhirnya ngaco-ngaco. Tapi kita belajar di firman Tuhan. Tuhan akan bimbing kita. Kalau kita ada masalah, kita tahu Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah perisaiku. Semua apa? Firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, melalui YouTube, melalui hal apapun juga. Tapi kita bangun hubungan sendiri dengan Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Oh, itu firman buat aku. Aku mau berubah. Mungkin sakit bagi daging kita ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Tapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena Roh itu jelas. Kalau daging sakit, makanya kalau kita berzina, kalau kita lihat yang tidak baik. Namanya kaum lelaki, kita sama-sama lelaki. Kalau lihat di YouTube atau ada yang kelihatan agak-agak semi begitu bagaimana? Pasti kita sebagai laki-laki ya sudah langsung segera jangan. Wih. Itu daging Pak, mulai fantasinya. Lu memang saudara-saudara tidak melihat atau istri kita tidak melihat, suami kita tidak melihat, tapi ada Tuhan Pak. Ingat Tuhan melihat. Karena kita tahu yang kita layani, yang ada dalam hidup kita itu Tuhan. Kalau kita memang dipimpin oleh Roh, maka Roh itu akan mengingatkan kita. Jangan. Ada dalam hati kita kan mesti dengan sendirinya kita akan malu sendiri. Tapi kalau daging kita yang menonjol, wes tambah mau gimana? Wes tambah jauh gimana? Jadi yang kedua, oleh rahmat-Nya, oleh kemurahan Allah, oleh kasih-Nya kepada manusia, itu semata-mata dikatakan tadi di ayat yang ini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pendamaian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita tahu ketika kita mengambil keputusan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita,
kita akan beroleh hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tuhan janjikan Dia akan menyediakan tempat. Tapi ketika kita ada di bumi ini, kita harus pelihara, kita harus sungguh-sungguh. Nanti yang akan kita bahas yang ketiga dikatakan pasal 3 ayat ke-8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dikatakan di situ, mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang sungguh-sungguh. Namanya sungguh-sungguh itu serius, benar-benar, dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas. Apa yang kita lakukan, itu semua kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melayani Tuhan di tempat ini, dimanapun, kita benar-benar melayani. Sekalipun mungkin kalau biasanya yang waktu ini kan biasanya ada PK-nya, persembahkan. Kalaupun tidak dikasih, ya sudah, lakukan yang terbaik. Semua itu untuk Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah percayakan kita, di pekerjaan pun dengan sungguh-sungguh lakukan yang terbaik. Bos kita mungkin tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Jangan terus ogah-ogahan di pekerjaan, enak-enakan, males-malesan, sehingga bos kita lihat, wah, wong iki rek, wong Kristen kok ngene. Waktunya istirahat duluan, waktunya masuk akhirat. Bagaimana kita bisa menjadi dampak kalau kelakuan kita yang ada dalam hidup kita ini tidak bisa memancarkan menjadi dampak? Bahwa kita tahu bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita dalam kesesatan, ketika kita dalam berkelimpahan, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dalam hal keadaan apapun sungguh-sungguh. Bapak mana yang memberikan batu ketika anaknya meminta roti? Bapak mana yang memberikan ular ketika anaknya meminta ikan? Kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia tahu, Dia mengerti. Tapi Tuhan inginkan kita terus selalu dekat kepada Dia, selalu sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan asal-asal, pokoknya apapun saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Namanya kalau sungguh-sungguh, jangan tidak sungguh-sungguh. Itu pasti ada bedanya, pasti. Hal apapun juga. Jadi kita mau lakukan yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah percayakan di pekerjaan, di rumah tangga, dimanapun gesekan terjadi dalam rumah tangga kita, dalam hal apapun juga, terus belajar. Jangan dikit-dikit ngambeknya sudah, gak gereja-gerejuan, gak bojo-bojoan loh, terus bojo ini nanti. Kan begitu, ngambek-ngambekan, singkur-singkuran. Ya sudah, ngalah lagi, haleluya. Ngalah kan bukan berarti kalah. Kalau kita egois satu sama lain, wah, pecah yuk. Televisi, piring, dan semuanya. Kalau gereja di sini ribut terus, tapi bukan di sini, di sana, di luar sana. Di sini unity, kesatuan, satu sama lain saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau terus belajar sungguh-sungguh dengan serius, apapun juga dalam setiap kehidupan kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang pertama tadi, kita taat dan siap melakukan pekerjaan baik. Kita tahu kita melayani Tuhan bukan manusia. Dalam hal apapun juga. Yang kedua, karena rahmat-Nya, karena kemurahan, karena kasih-Nya kepada kita boleh diselamatkan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hal apapun juga yang ada dalam hidup kita. Semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh dalam hal apapun juga. Karena di luar sana juga banyak, kalau kita lihat di pengajaran-pengajaran sesat,
yang macam-macam dan ini dan itu. Satu hamba lain saling menyerang, saling mengingat. Kita harus punya sungguh-sungguh hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan bukakan, Tuhan akan pimpin. Karena kita berjalan dengan Roh. Oh, orang ini tidak beres. Roh itu akan mengingatkan kita. Mari kita semua pagi hari ini mau belajar menjadi citra gambaran yang sempurna. Sekalipun kita belum sempurna, kita mau biarlah Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Orang lain dapat melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan bawakan satu pujian. Selidiki kami Tuhan, apakah hati kami mau setia kepada-Mu. Kami juga diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Selidikilah setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami mengambil keputusan untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, kami harus serupa dengan-Mu Tuhan. Kami memang jauh dari sempurna Tuhan, tapi oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan ada dalam hidup kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Untuk kami mau taat Tuhan. Kami mau taat dengan otoritas yang Kau percayakan bagi kami di tempat ini Tuhan, maupun dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan. Semua oleh karena kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena rahmat-Mu, kemurahan, kasih-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami Tuhan. Kami tidak akan sombong Tuhan. Biarlah Kau ingatkan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh takabur Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan, semata-mata kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh serius Tuhan kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Waktu dan tempat saya persilakan Pembalap. Selamat siang.
berdiri kita mau menerima doa berkat. Kita akan doa berkat. Saya persilakan Bapak Matius. Saudaraku, angkatlah kepalamu tinggi-tinggi dan terima berkat. Berkat dan sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali.